Bayangkan sebuah ritual yang telah berlangsung selama ribuan tahun, melintasi berbagai budaya dan agama, dan hingga kini tetap menjadi salah satu praktik yang paling kontroversial di dunia. Sunat, atau khitan, bukan sekadar tindakan medis atau tradisi budaya, ia adalah simbol, tanda perjanjian, dan kadang-kadang, sumber perdebatan sengit. Mengapa Tuhan, yang dianggap Maha Kuasa dan Maha Tinggi, memerintahkan pemotongan sebagian kecil dari tubuh pria? Mengapa ujung kulit titik pria menjadi perhatian ilahi? Pertanyaan ini bukan hanya mempertanyakan praktik itu sendiri, tetapi juga mengundang kita untuk merenungkan makna perintah ilahi dalam konteks yang lebih luas. Apakah perintah ini benar-benar berasal dari Tuhan, atau merupakan produk budaya yang dibungkus dalam legitimasi agama? Dalam video ini, kita akan menyelami sejarah, makna, dan kontroversi seputar sunat, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara kepercayaan manusia, dan perintah-perintah yang dianggap sakral. Video ini akan memprovokasi pikiran, menantang asumsi, dan mungkin membuka pandangan baru tentang salah satu ritual tertua yang dikenal manusia. Sunat, atau khitan, adalah praktik yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan memiliki akar dalam tradisi agama, terutama dalam Yahudi, Islam, dan beberapa sekte Kristen. Praktik ini melibatkan pemotongan ujung kulit titik pria. Bagi banyak orang, sunat adalah perintah agama yang harus diikuti. Namun, muncul pertanyaan, mengapa Tuhan, yang dianggap Maha Tinggi dan Maha Kuasa, harus peduli dengan ujung kulit titik pria? Dalam agama Yahudi, sunat diperintahkan kepada Abraham sebagai tanda perjanjian antara dirinya dan Tuhan. Ini adalah simbol keanggotaan dalam komunitas yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan membuat perjanjian dengannya. Tuhan berjanji bahwa Abraham akan menjadi bapak banyak bangsa, dan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Sebagai bagian dari perjanjian ini, Tuhan memberikan perintah kepada Abraham. Tuhan menjelaskan bahwa perjanjian ini akan menjadi perjanjian abadi antara Tuhan, Abraham, dan keturunannya. Tuhan memerintahkan bahwa setiap laki-laki di rumah Abraham, termasuk dirinya sendiri, anak-anaknya, dan budak-budaknya, harus disunat sebagai tanda perjanjian. Sunat ini harus dilakukan pada bayi laki-laki ketika mereka berusia 8 hari. Abraham segera melaksanakan perintah Tuhan. Pada hari yang sama, Abraham, yang saat itu berusia 99 tahun, dan putranya Ismail, yang berusia 13 tahun, disunat. Semua laki-laki di rumahnya juga disunat. Dalam Islam, sunat dianggap sebagai sunnah Nabi Ibrahim dan merupakan praktik yang direkomendasikan untuk kesehatan dan kebersihan. Sunat seringkali dipandang sebagai tindakan kepatuhan dan pengabdian kepada Tuhan. Melalui tindakan ini, individu menunjukkan komitmen mereka terhadap iman dan ketaatan kepada perintah ilahi. Ritual ini juga berfungsi sebagai identitas keagamaan, membedakan kelompok yang mempraktikkannya dari yang tidak. Beberapa studi menunjukkan bahwa sunat dapat mengurangi risiko penyakit titit. Oleh karena itu, beberapa ahli kesehatan merekomendasikan sunat sebagai tindakan pencegahan. Di beberapa komunitas, sunat dipandang sebagai cara untuk memastikan kebersihan pribadi yang lebih baik. Namun, perintah ini juga menimbulkan pertanyaan kritis. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa memilih tindakan fisik seperti pemotongan ujung kulit titit sebagai syarat perjanjian? Dan mengapa Tuhan, seperti yang dideskripsikan dalam beberapa bagian Alkitab, tampak membenci bangsa yang tidak bersunat? Pertanyaan ini mengundang kita untuk merenungkan lebih dalam akan makna teologis, historis, dan etis dari praktik sunat. Ada banyak cara lain yang bisa dipilih untuk menunjukkan komitmen dan kesetiaan. Alkitab menyebutkan bahwa Tuhan membenci bangsa yang tidak bersunat, yang menimbulkan pertanyaan tentang sifat Tuhan yang seharusnya Maha Penyayang dan inklusif. Bagaimana mungkin Tuhan yang dianggap Maha Pengasih dan Maha Penyayang memerintahkan tindakan yang begitu brutal, hanya karena suatu kaum tidak bersunat? Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang akan membenci suatu bangsa, hanya karena mereka tidak mengikuti ritual fisik tertentu?
Ajakan untuk membenci atau mengucilkan bangsa yang tidak bersunat, tampaknya bertentangan dengan nilai-nilai universal seperti kasih, pengampunan, dan penerimaan. Bagaimana kita bisa menyelaraskan ajaran tentang cinta dan pengampunan dengan kebencian terhadap mereka yang tidak bersunat? Apakah mungkin narasi ini hanya dalih yang dibuat oleh politisi Bani Israel untuk melegitimasi invasinya daripada kehendak Tuhan yang sejati? Perintah invasi pada bangsa lain, dengan provokasi bahwa mereka adalah kaum yang tidak bersunat, bisa dilihat sebagai bentuk manipulasi agama untuk tujuan politik dan ekspansi teritorial. Agama dan Tuhan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi penaklukan dan dominasi, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral universal tentang perdamaian dan keadilan. Di dunia modern yang semakin global dan pluralistik, apakah masih relevan atau etis untuk memelihara pandangan bahwa satu kelompok lebih superior atau lebih disukai Tuhan, hanya karena praktik tertentu seperti sunat? Bukankah kita seharusnya bergerak menuju pemahaman yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan? Salah satu kritik utama terhadap sunat adalah isu hak asasi manusia. Sunat seringkali dilakukan pada bayi atau anak-anak yang belum mampu memberikan persetujuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan etis mengenai hak individu atas tubuh mereka sendiri. Kritikus berargumen bahwa setiap individu harus memiliki hak untuk memutuskan apa yang terjadi pada tubuh mereka, dan bahwa praktik sunat tanpa persetujuan pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi. Mengapa Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa harus peduli dengan pemotongan bagian kecil dari tubuh manusia? Pertanyaan ini membawa kita ke dalam diskusi teologis tentang sifat perintah Tuhan. Apakah perintah-perintah ini benar-benar berasal dari Tuhan atau merupakan konstruksi budaya yang dijustifikasi oleh agama? Jika sunat dianggap sebagai kondisi ideal oleh Tuhan, mengapa Tuhan tidak mendesain titik pria sudah dalam kondisi tersunat sejak lahir? Jika sunat adalah kondisi yang ideal, mengapa Tuhan, yang dianggap maha sempurna dalam penciptaan, tidak langsung menciptakan pria dalam kondisi tersunat? Ini menimbulkan keraguan terhadap konsistensi dan kesempurnaan desain ilahi. Tindakan modifikasi untuk mencapai kondisi yang dianggap ideal, menimbulkan pertanyaan, mengapa desain awal Tuhan tidak sempurna sejak awal? Tuhan yang dianggap maha kuasa dan maha sempurna, seharusnya mampu menciptakan manusia dalam bentuk yang paling ideal, tanpa perlu perubahan atau intervensi manusia sendiri. Jika ada bagian tubuh yang harus dihilangkan untuk mencapai kesempurnaan atau kebersihan, ini menunjukkan bahwa ciptaan awal tidak sempurna. Jika alasan kesehatan adalah motivasi utama yang paling logis, mengapa Tuhan tidak menciptakan manusia dalam kondisi yang secara alami sudah optimal untuk kesehatan? Membutuhkan campur tangan manusia untuk melakukan sunat, bisa dilihat sebagai ketergantungan Tuhan pada tindakan manusia, untuk menyempurnakan ciptaannya, yang tampak bertentangan dengan gagasan kemahakuasaan Tuhan. Mengapa Tuhan perlu melibatkan manusia dalam proses yang bisa langsung disempurnakan olehnya? Jika Tuhan adalah pencipta dan pengatur alam semesta, perhatiannya seharusnya melampaui hal-hal remeh seperti sunat. Mengapa Tuhan yang Maha Agung harus peduli dan membesar-besarkan tindakan seperti pemotongan ujung kulit titik pria? Jika Tuhan menginginkan hubungan yang mendalam dan bermakna dengan umatnya, maka prioritasnya seharusnya pada pengembangan karakter, keadilan, dan kasih sayang. Sunat, sebagai tanda identitas religius, dapat menyebabkan pemisahan dan diskriminasi antara kelompok-kelompok manusia. Ini bisa memperburuk konflik dan ketidakadilan antara mereka yang bersunat dan yang tidak, serta antara penganut dan non-penganut agama tertentu. Tuhan yang Maha Besar, seharusnya lebih fokus pada persatuan dan keharmonisan di antara umat manusia, daripada menciptakan perbedaan fisik yang dapat menimbulkan permusuhan. Ini mengarah pada kesimpulan, bahwa perintah Tuhan tentang sunat, berkontribusi pada perpecahan umat manusia. Jika Tuhan adalah Maha Pengasih, maka fokusnya seharusnya pada pemeliharaan kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya.
Memaksa praktik yang menyakitkan atau tidak nyaman, sebagai syarat perjanjian, bisa dianggap bertentangan dengan sifat kasih sayang dan kebaikan Tuhan. Pertanyaan mengenai sunat sebagai perintah Tuhan menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, keagamaan, kesehatan, etika, dan hak asasi manusia. Bagi banyak orang yang beriman, sunat adalah tindakan kepatuhan dan identitas yang mendalam. Namun, bagi yang mempertanyakan, ini bisa dilihat sebagai praktik yang memerlukan pemeriksaan kritis dan refleksi etis. Pada akhirnya, perdebatan ini mengingatkan kita bahwa tradisi dan kepercayaan seringkali berakar dalam konteks sejarah dan budaya yang kompleks. Memahami dan mengkritisi praktik seperti sunat, mengajak kita untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan nilai yang ada di masyarakat.